Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan. Dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan, dilepaskan. Dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu. Ya, sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu saudara ya. Jadi ada kayunya, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang, di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara kan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar, saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah, saudara. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar, tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil, tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ. Dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan. Kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan 425 jemaat di 425 kota saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Seluruh warga kerajaan yang ada saat pagi hari ini. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib. Dan kasih-Nya itu sungguh setia atas seluruh kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama-Nya. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap apa yang ada pada seluruh kehidupan kita. Memuji, memuliakan Tuhan. Tujukan kehidupan kita kepada Dia, Sang Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu setia. Kuasa-Mu nyata sempurna di hidup ini.
Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku dan berhasilmu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, Engkau yang memulai segala sesuatu, Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Kau telah memulai karya yang indah dalamku. Engkau berikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji Engkau, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Agar indah bagimu. Haleluya. Indah bagimu, Tuhan. Haleluya. Engkau mulia, Engkau berkuasa selama-lamanya.
raja, Yesus mulia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih setiamu melanda seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kasih-Mu tetap setia dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang dahsyat, yang tak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat pagi hari ini Engkau melanda setiap kami dengan kuasa kasih-Mu, penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Sehingga kami boleh hidup di kota Jember ini. Kota yang diberkati Tuhan, kota yang dilimpahi kasih setia Tuhan. Kota yang akan dimana setiap rakyatnya akan memuji dan memuliakan Raja di atas segala raja. Yang berkuasa kekal selama-lamanya. Dan kami semua Tuhan, sebagai pengabar kasih setia Tuhan yang luar biasa, berikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami menjalani kehidupan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah, rahmat Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan melimpah atas seluruh pemimpin-pemimpin kami. Dari gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Bapak Isa Sutanto Latif beserta istri Tuhan. Dan Bapak Beni Kristanto beserta istri di tempat ini Tuhan. Mereka akan membawa setiap kami untuk semakin kami mengenal Tuhan. Mengenal kuasa-Mu Tuhan. Mengenal kasih-Mu Tuhan, dan bukakan dalam seluruh kehidupan mereka berkat-Mu, anugerah-Mu yang melimpah atas seluruh kehidupan mereka, sehingga kami boleh sebagai umat-Mu Tuhan dibawa untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan buat seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami semua warga kerajaan di tempat ini Tuhan, yang siap sedia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, yang hadir di tempat ini Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Raja kami, Allah kami yang luar biasa, yang kami sembah selama-lamanya. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami hanya memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Langit dan bumi memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Di hadapannya, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Raja yang mulia, puji Dia, tinggikan Dia selama-lamanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Nyanyikan pujian bagi Raja di atas segala raja yang berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah yang berkuasa. Segala pujian syukur hanya bagi Raja yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Semua yang bersyukur katakan amin. Haleluya. Jesus Raja yang mulia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Raja yang berkuasa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Raja. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Raja di atas segala raja yang kasihnya tiada duanya. Kasih setia Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kita. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus.
kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu yang besar itu yang membuat hidup kami hari ini ada. Karena kasih-Mu yang ajaib dan besar atas hidup kami. Oleh karena kasih-Mu pagi hari ini, kami masih mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab kami sangat memerlukan firman-Mu. Supaya firman-Mu itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup kami seturut dengan kehendak Engkau. Berbicara buat kami pagi hari ini. Kami buka hati kami. Kami siapkan tanah yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Supaya benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum sudah duduk semua ya. Boleh kasih tos kiri kanan muka belakang, katakan gimana kabar kamu hari ini gitu ya. Kamu keren banget hari ini gitu ya. Yang perempuan bisa ngomong kamu cantik hari ini, yang cowok bilang ganteng banget gitu ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, Saudara, Jumat besok kita akan merayakan Jumat Agung. Ya, catat baik-baik. Kita akan merayakan Jumat Agung, tempatnya di tempat ini. Jamnya adalah jam 6 sore. Ya. Jadi perayaan Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan, ini sangat penting, adalah sebuah momentum buat setiap kita. Sebab firman Tuhan katakan ke setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, sebetulnya ada banyak momentum yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, supaya firman Tuhan katakan mengingat akan kasih Tuhan yang besar. Jadi Jumat depan, Jumat besok ini, tanggal 29 kita akan adakan Jumat Agung. Mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ini adalah sebuah momentum penting untuk kita boleh mengingat kembali akan korban Tuhan yang besar atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu Saudara, ke hari Kamisnya saya mengundang, kalau panitia wajib, ya tidak boleh ditawar. Tapi kalau jemaat saya mengajak untuk kita bergotong royong mempersiapkan tempat ini. Kita hias, kita dekor sedemikian rupa, kita mempersiapkan semuanya. Nah, sehingga kita terlibat di dalamnya. Ya, jadi jamnya adalah jam 4 sore sudah ada di tempat ini ya. Jadi saudara yang ingin terlibat, ingin beres-beres apa, masang apa gitu ya. Mari datang ke tempat ini jam 4 sore, kita sama-sama bergotong royong mempersiapkan dan mempersembahkan yang terbaik buat Allah kita. Yang mau katakan amin. Oh ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini yang ingin saya sampaikan buat setiap saudara tentang the power of faith. Ya, kita mungkin sudah sering kali dengar tentang iman. Waktu saya ingin menyampaikan ini, saya renungkan, saya doakan tentang tentang iman itu sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena jangan sampai kita hanya mengerti dan memahami tentang iman, tapi kita tidak mengerti dan memahami tentang kuasa iman itu sesungguhnya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam ayat emas kita, di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30, ya ini tentang perumpamaan biji sesawi, saudara. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya?
Ya, ini sudah diulang, ini adalah minggu yang keempat bagaimana Tuhan bicara untuk membandingkan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, kemudian ayat yang ke-31 katakan, hal kerajaan Allah itu diumpamakan biji sesawi yang ditaburkan orang, yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi ini. Kok mati? Oke. Tetapi apabila ia ditaburkan, sekali lagi ada kata di situ, apabila ia ditaburkan, maka firman Tuhan katakan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita pagi hari ini. Kenapa Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita? Karena diumpamakan biji yang paling kecil, tapi ketika biji itu saudaraku ditaburkan di tanah, itu akan mengalami sebuah pertumbuhan. Artinya kenapa diumpamakan seperti biji ini? Karena ketika kita merawat dan menempatkan biji di tempat yang tepat, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar, akan bertumbuh yang besar, akan menjadi sebuah pohon yang besar, di situ dikatakan. Nah, demikian juga ketika Yesus sedang mengumpamakan kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang aktif dalam kehidupan kita, yang memerlukan sebuah perlakuan khusus dalam hidup kita supaya benih itu bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, makanya kemudian Yesus mengumpamakan ini dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya, firman Tuhan katakan, kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan begini lagi dalam Matius pasal yang ke-17? Diumpamakan iman kita tidak besar. Ya, iman sebesar biji sesawi saja, iman yang kecil itu, ya kalau itu tertanam dalam kehidupan kita dan kalau kita itu rawat dalam hidup kita, maka akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu kenapa Tuhan katakan ini sangat, kalau dibilang sangat sederhana, sederhana. Kenapa? Karena tidak perlu sesuatu yang besar untuk mempercayai sesuatu. Untuk kita percaya, tidak perlu, tadi Pak Arifin sudah sampaikan, tidak seperti iman gunung yang besar. Tapi ketika biji bertumbuh dalam hidup kita, itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib dan besar dalam setiap kehidupan kita. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama, saudaraku, mari kita baca bersama-sama. Ayat ini mungkin ada yang sebagian yang hafal. Mari kita baca firman Tuhan ini, Ibrani 11 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Iya, yang saya tulis warna kuning katakan iman adalah dasar. Ya, iman ya dari bahasa aslinya pistis itu artinya begini, sebuah keyakinan, kebenaran. Ya, jadi kita harus yakin dulu apa yang kita percaya dulu. Ya, apa yang kita percaya itu harus menjadi sebuah keyakinan, itu iman. Ya, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu harus menjadi sebuah dasar keyakinan dulu. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang dasar, artinya bahwa dalam bahasa Yunani adalah hipostasis, artinya begini, yaitu kepastian atau substansi atau yang penting dalam kehidupan kita. Jadi iman kita, ada keyakinan kita, ada hal yang substantif, hal yang esensi, hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, baru dan seterusnya katakan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita harus yakin dulu dengan apa yang kita percaya. Sebab apa yang kita percaya akan menentukan langkah selanjutnya. Apa yang kita percaya akan menentukan langkah kita selanjutnya. Misalnya begini, kalau saudara percaya, waktu saya promosi kepada saudara, oh saudara kalau pengen makan soto enak, ya misalnya di jalan A ini ada soto enak. Waktu saudara percaya perkataan saya, saudara akan berkata begini,
Tak coba. Langkah selanjutnya apa yang saudara kerjakan? Kita akan melangkah, kita akan cari tempat itu sekalipun tempat itu tersembunyi. Ya, seringkali kalau saya pergi ke sebuah tempat begitu, tempat yang baru, dan kemudian ada teman-teman yang, oh kamu lagi di Jogja ya? Oh di sini ada tempat yang enak. Ya tak cari saudara. Ya saya dikasih waktu itu ke Jogja, direkomendasi. Ya makan bakmi enak. Bakmi siapa yang namanya? Bagito. Tak pikir tempatnya gampang dicari. Pakai Mbah Google ya, cari Mbah Gito, pakainya Mbah Google gitu ya. Gitu saya. Tak cari saudaraku nyelempit. Tapi waktu begitu sampai di Mbah Gito, Allah saudara, makan bakmi aja loh, waiting list. Bapak berapa orang? Oh 3 orang. Oke, tunggu sebentar Pak ya. Berapa menit? Kurang lebih 10 menit. Makan bakmi aja waiting list. Saudaraku ya. Dicari karena apa? Karena waktu saya percaya akan rekomendasi itu. Bakmi ini enak, tak cari. Waktu kita mempercayai sesuatu, pasti kita akan melangkah dengan langkah selanjutnya. Apalagi ketika kita ketika kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita, pastinya ada sebuah langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan. Kenapa? Ya nanti kita akan belajar itu. Pertanyaan sekarang adalah kenapa kita memerlukan iman yang kuat? Ya. Lukas 17 ayat yang pertama katakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ini akan terjadi. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya bahwa di akhir zaman ini, iman saudara dan saya akan digoyah untuk supaya kita tidak percaya lagi kepada Kristus. Kita disesatkan. Bicara penyesatan, ini bukan bicara terang-terangan. Aku ajak kamu tersesat ya. Enggak. Penyesatan itu akan terjadi dengan hanya sedikit saja dibelokkan langkah kita, maka kita akan jauh daripada sasaran kita. Makanya firman Tuhan katakan begini, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya memang kemudian Yesus katakan celakalah orang yang mengadakannya. Ya, saya tidak lagi urusan sama yang akan mengadakan penyesatan. Tapi saya akan berurusan dengan iman kita supaya kita tidak mudah disesatkan oleh apapun juga. Supaya iman kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap berdasar kepada iman yang benar. Yang percaya katakan amin. Nah oleh sebab itu ini yang perlu kita waspadai. Kita harus menjaga iman kita. Iman yang kecil itu harus dirawat dan dipelihara untuk bertumbuh dan berakar kuat. Supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak mudah disesatkan. Amin. Lukas 17 kemudian katakan begini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Katakan ini. Waktu di ayat yang pertama, Yesus berkata tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi Yesus kemudian ngomong gini, kalau kamu harus punya iman yang besar. Waktu murid-murid berkata begini, tambahkanlah iman kami. Oke, Tuhan ngomong begini, kalau begitu kamu harus punya iman sebesar gedung yang besar. Kamu harus punya iman sebesar gunung yang besar. Tapi Tuhan kemudian ayat yang ke-6 berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kecil. Apa buktinya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, ketika iman yang kecil itu bertumbuh dalam hidup kita, artinya Tuhan sedang bicara kepada kita, maka kita tidak akan dapat disesatkan. Kenapa? Karena berakar. Berakar kuat. Saudaraku dikasihi Tuhan, makanya kemudian biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita penting sekali untuk memiliki iman yang kuat ini. Penting sekali. Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Wow, kan gitu ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman apa? Apa yang kita percaya.
Dan benih itu ketika bertumbuh, maka itu adalah sebuah dasar buat setiap kita. Yang substansi, yang esensi dalam hidup kita, itu yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Supaya saudaraku dikasih Tuhan, bahwa iman kita adalah iman yang kuat, yang tidak dapat disesatkan. Nah pagi hari ini beberapa hal supaya saudara memahami ini, supaya kita mengerti dasar-dasar iman percaya kita yang tidak mudah digoncangkan. Yang pertama adalah kita harus mempercayai bahwa dia adalah Mesias dan dia anak Allah. Ada banyak pengajaran bidat-bidat Kristen yang menyerang ini. Mereka beribadah, musiknya sama, pakai full band begitu, nyanyi-nyanyi begitu selagunya. Tapi ini yang diserang bahwa Yesus bukan Mesias dan Yesus bukan anak Allah. Yesus adalah nabi, Yesus adalah manusia biasa. Tapi ini yang harus kita percaya sungguh, bahwa Yesus adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Yohanes 20 ayat yang ke-31 firman Tuhan katakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Dalam kitab ini. Ya. Tetapi semua dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu, saudara dan saya percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-31 ini. Kamu diganti saya ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya saya percaya gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang percaya katakan amin. Ini penting buat kita. Pengakuan iman kita tentang Yesus itu Mesias dan dia adalah Allah, ini penting buat kita. Saudara dikasih Tuhan, ada berapa banyak sekarang orang mungkin secara KTP dia Kristen, tapi dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Makanya seringkali saya bicara dari mimbar ini dan pembicara-pembicara berbicara di atas mimbar ini. Baca Alkitab. Supaya kita paham betul tentang pribadi Yesus. Bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, karena ini dasar iman yang pertama yang harus kita miliki. Yang harus kita miliki. Kenapa? Karena oleh iman itu kita memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang keempat kalau tidak salah, bahwa firman Tuhan berkata bahwa di dalam dia ada terang, di dalam dia ada kehidupan. Dan terang itu berdiam dalam kehidupan kita. Dan siapa yang percaya kepadanya, dia memperoleh terang itu. Saudaraku dikasih Tuhan, keyakinan inilah yang membuat kita harus menghidupi iman kita. Sekalipun orang berkata dia manusia, dia nabi yang bisa bikin mujizat. Ada banyak orang-orang yang bisa melakukan mujizat. Makanya di akhir zaman nanti akan ada orang berkata begini, di sana ada Tuhan, di sana ada orang yang bisa membuat mujizat, di sana ada orang yang bisa sembuhkan yang sakit. Dan banyak orang berbondong-bondong ke sana. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia Mesias atau dia Allah? Yesus itulah Mesias, Yesus itulah Allah buat setiap kehidupan kita. Dan iman ini tidak boleh digoncangkan oleh apapun dan jangan pernah diganti oleh apapun. Sebab di dalam iman inilah ada kehidupan yang sesungguhnya. Imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini penting buat kita. Saudara, kita harus meyakinkan kita. Makanya ketika ada orang yang berkata tentang baptisan, saudaraku, saya seringkali berulang-ulang bicara bahwa ketika saya membaptis seseorang, baptisan bukan tanda anggota gereja, baptisan bukan tanda bahwa saudara akan menikah di gereja, kemudian syaratnya adalah sudah dibaptis secara salam. Tapi saya selalu berkata bahwa baptisan ini ada pengakuan iman bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, bahwa dia yang lahir ke dunia, dia mati buat kita, dia yang bangkit ke surga, dia bangkit dan naik ke surga dan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, iman ini harus kita miliki dan jangan pernah diganti dan jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Bahwa dia adalah Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Oke, yang kedua. Ya.
percaya kepada perkataan Yesus, saudara. Ya, makanya tadi saya sampaikan begini, bahwa apa yang kita percayai akan menentukan langkah kita. Kalau kita percaya bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita seharusnya percaya kepada perkataannya. Amin. Oke, mari kita belajar ini. Ya, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ya ini cerita seorang perwira, saudaraku ya. Datang seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Keren ini saudaraku cerita kisah ini. Bahwa ketika seorang perwira datang, dia minta bahwa hambaku, ya, dia tidak bicara tentang anaknya, tapi dia bicara tentang hambanya. Dia sangat peduli dengan hambanya, terbaring karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia sangat peduli dengan penderitaan hambanya itu. Dan ini pasti semua orang akan mengharapkan ini. Oke, aku akan datang ke rumahmu. Yesus ngomong begini, aku akan datang ke rumahmu. Untuk apa? Untuk menyembuhkannya. Tapi ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, tapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Saudaraku dikasih Tuhan, ternyata iman perwira ini keren banget. Dia hanya butuh begini, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Tidak perlu datang guru, tidak usah repot-repot. Ya. Aduh, nolak repot-repot. Ya guru aku tidak layak, tidak usah repot-repot. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Perhatikan respon dari Yesus. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow. Perenungan besar buat kita. Kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak pernah percaya akan setiap perkataannya, firman-Nya. Kita selalu minta bukti. Saudaraku yang iman kita seringkali iman bukti dan iman tanda. Saudaraku ya, Tuhan tandanya apa Tuhan? Tuhan buktinya apa? Saya untuk hal ini saya harus bertobat memang. Beberapa kali waktu itu. Saya sudah melayani Tuhan, tapi selalu saya menjadi pelayan Tuhan, pelayan tanda. Saya selalu minta tanda-tandanya apa Tuhan, buktinya apa. Bahkan terakhir waktu saya sering saksi di tempat ini, waktu Tuhan kirim untuk saya pulang kembali ke Jember, saya minta tanda. Bahkan tandanya sampai 3 kali, tidak percaya banget ini. Tuhan ngomong pulang, aduh Tuhan nyaman di sini. Kenapa? Kegagalan kita untuk mempercayai perkataan Tuhan karena kita senang dengan zona nyaman kita. Kita senang dengan zona nyaman kita. Kita senang dengan hal yang membuat daging kita menyenangkan. Saudara. Saya minta tanda banyak hal untuk saya bisa ada di tempat ini sampai hari ini. Saya minta rumah, Tuhan kasih. Saya minta sepeda motor, Tuhan kasih. Sampai 3 kali saya minta tanda sama Tuhan. Waduh, ini hamba Tuhan tanda ya. Saya percaya, saya melayani Tuhan, tapi saya masih terikat dengan tanda. Waktu saya merenungkan ini, saya harus tegaskan kembali bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Makanya firman Tuhan katakan, heranlah ia dan berkata kepada yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini, iman yang apa? Hanya percaya kepada perkataan Tuhan tanpa dia meminta tanda. Untuk kehadirannya Tuhan kau hadir, engkau jamah, engkau pusuk-pusuk kepala gini, sembuh gitu ya. Perwira ini dia ngomong gitu, cuma ngomong gini, katakan sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Kekasih Tuhan warga kerajaan Allah. Mari kita kalau kita percaya kepada Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, maka kita akan percaya akan perkataannya. Dan pastinya
ketika perkataan itu diperintahkan kepada kita, maka kita tidak lagi berbantah dan kita akan melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena ada banyak orang gampang disesatkan karena mereka seringkali minta tanda. Oh, Tuhan tidak berkata begitu. Mana? Coba saudara nanti kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia, saudara akan ada sebuah cerita di situ banyak hal. Ketika bangsa Israel tidak percaya akan perkataan Tuhan dan seringkali hanya minta tanda. Yeremia seringkali dikucilkan, dia ditangkap, dia dipenjara, bahkan dia ada di bawah tanah, penjara bawah tanah. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak percaya akan perkataan Yeremia yang diutus Tuhan. Mereka hanya senang kepada nabi-nabi yang lain berkata bahwa oh tidak apa-apa kok. Tuhan tidak menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babel. Percaya saja gitu. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada akhirnya bangsa Israel banyak mengalami banyak hal kalau sudah baca kitab Yeremia karena mereka tidak percaya akan perkataan Tuhan. Nah jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dalam kehidupan kita untuk tetap mempercayai firman Tuhan. Percaya apa yang dikatakan, maka itu akan terjadi sebuah mujizat yang besar atas setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudaraku ya, percaya sekalipun sulit. Sulit. Secara kasat mata tidak ada dasar untuk kita percaya. Tapi waktu kita melihat pribadi Tuhan yang kita percaya, maka itu ada sebuah kekuatan yang besar atas hidup kita. Ya, ini kisah seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. 12 tahun pendarahan, sakit pendarahan. Bahkan dalam Injil Markus dikatakan begini, dia sudah pergi ke berbagai macam tabib, dihabiskannya semua hartanya, habis. Jadi waktu saya baca dan renungkan ini perempuan kaya. Kenapa? Dia pergi ke berbagai macam tabib, dihabiskan semua hartanya. Ya, Matius kemudian berkata, lama menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya, perhatikan ayat 21, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya tidak bisa membayangkan, kalau mungkin secara kedokteran orang yang 12 tahun pendarahan saudaraku ya, mungkin lemesnya minta ampun. Ya, enggak tahu zaman itu sudah ada transfusi darah apa enggak ya gitu saudaraku ya. Tapi pendarahan hebat, 12 tahun, bayangin, bukan 12 hari. Bukan 12 bulan, tapi 12 tahun. Ya, dia pergi, dia tahu dia ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Tapi kemudian ketika dia dengar bahwa Yesus hendak lewat di situ. Kemudian dia bangkitkan gini, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Nah, untuk mencapai Yesus di tengah-tengah kerumunan, Injil Markus menjelaskan dengan jelas di sana, bahwa ada banyak orang berkeliling di sekitar Yesus saudaraku. Bagaimana dia mencapai ke sana untuk sampai mendapatkan Yesus, saudara, dia perlu perjuangan. Dan saudara tahu, resiko yang dia hadapi adalah dia dirajam batu. Karena seorang wanita yang mengalami pendarahan, itu dianggap najis. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kena orang. Tapi di situ di tengah-tengah berdesak-desakan itu, wanita ini berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencapai Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. Dan Yesus berpaling, katakan begini, siapa yang jamah jubahku? Siapa? Murid-muridnya ngomong, guru, orang di sekitar kita ini banyak, semua senggol-senggolan. Oh gitu ya, kok kamu sekarang tanya siapa yang jamah jubahku? Wanita ini kan gemeter gitu, makanya ditanya itu kepada Yesus. Sebab aku percaya, asal ku jamah jubahmu aja, jumbai jubahmu, aku akan sembuh. Kemudian Yesus berkata begini di ayat yang ke-22. Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya begini, kita perlu sebuah usaha dalam kehidupan kita. Untuk kita ini mempercayai apa yang kita percaya kepada Kristus. Sebuah usaha. Membangun sebuah iman. Saudaraku, saya percaya begini, dia harus bangun sebuah kekuatan untuk dia bisa sampai kepada Yesus. Dia bangun itu tidak gampang.
Tidak gampang. Untuk dengan kondisi sakit yang belum disembuhkan, 12 tahun lamanya, tidak mudah untuk mencapai Yesus, untuk dia jamah jubahnya. Tidak gampang. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar ini baik, pesan firman Tuhan buat setiap kita. Seringkali karena banyak kemudahan teknologi, kita seringkali mengabaikan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Untuk kita membangun hidup kita, membangun mesbah kita, untuk kita menjumpai pribadi Yesus. Ada banyak alasan dalam hidup kita, untuk kita tidak membangun mesbah, kita tidak membaca Alkitab. Karena kita kehabisan waktu, karena sudah begini dan begitu sepanjang hari, kita kehabisan untuk kita memulai membangun mesbah kita, menjumpai Sang Raja kita. Tidak ada sebuah upaya dan tidak ada harga bayar untuk membangunnya dalam hidup kita. Kita hanya pasrah aja. Dan kita kemudian terjebak dengan soal-soal agamawi. Tuhan terima kasih, aku sudah mau lelah, Tuhan aku mau tidur. Amin. Blok. Kita tidak bangun hidup kita. Kita tidak bayar harga untuk bangun iman kita. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa jamah Yesus dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak harga yang harus kita bayar, sekalipun sulit. Tapi itu yang harus kita percaya, harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kemudian karena ada usaha inilah Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Kita akan memperoleh sebuah kekuatan yang baru. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, hal yang ketiga ini harus kita bangun dalam kehidupan kita. Mesbah-mesbah kita. Ya saudaraku dikasih Tuhan, saya selalu punya pikiran begini, ketika kita berpikir tidak bisa, maka tidak akan bisa terlaksana. Kalau kita hanya berpikir sulit, maka kesulitan itu yang akan menghambat kita. Tapi kalau kita bisa berpikir begini, aku mau, maka sesulit apapun kita akan mau kerjakan. Iya, itu tergantung dari cara berpikir kita. Aku mau, maka aku kerjakan. Tapi waktu kita bicara sulit, enggak bisa, maka itu sudah berhenti langkah kita karena kita berpikir tidak bisa. Tapi waktu kita berjuang untuk kita mendapatkan Yesus, itu sebuah kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Ada kekuatan yang baru yang diperbaharui dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, ya. Iman Bartimius ini iman yang seperti apa? Ya kan? Bartimius itu yang naik pohon, kemudian Yesus ngomong, Bartimius turun. Itu bukan tempatmu, tempatnya Sakeus. Gitu ya. Ya Bartimius itu orang yang buta ya. Ini Markus 10 ayat 51 sampai 52 katakan begini. Tuhan tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Nah, Bartimius ini buta. Dia buta, dia ngerti bahwa akan ada Yesus lewat di jalan dia ketika dia meminta-minta. Dia tahu itu. Makanya ketika Yesus lewat rame-rame gitu, saudaraku dia teriaknya gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-muridnya ngomong begini, guru orang ini berisik banget, diusirkah? Yesus diam aja dulu, dia cuek dulu. Dia cuma pengen tahu seberapa keras usaha dia untuk dia minta sesuatu kepada dirinya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian saudaraku, waktu Yesus berhenti, Yesus tanya, ini pertanyaannya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius ini adalah buta, dia miskin karena dia pengemis. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya menemukan sebuah kebenaran iman Bartimius ini, seringkali Yesus berkata kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Bartimius punya dua pilihan. Tuhan, buat aku kaya. Gak salah. Daripada aku ngemis, bergantung sama orang. Ya, kalau aku kaya, aku punya uang untuk melayani diriku.
Ya, aku tidak perlu lagi dituntun untuk ada di pinggir jalan minta sawelas, minta tante gitu ya. Kalau di luar negeri, kalau di Israel, please $1, please $1 gitu saudara ya. Enak sekali sana $1 saudara. Gitu ya. Please, gitu. Meminta-minta. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi waktu Yesus datang, dia tahu apa yang dia butuhkan. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali waktu kita datang sama Tuhan, kita tidak membawa kebutuhan kita, tapi kita membawa keinginan kita. Kita bawa segambreng keinginan kita, Tuhan, ini loh Tuhan, bisnisku, tidak salah doa bisnis, supaya diberkati bisnis kita, supaya diberkati, tidak salah. Tapi apa yang esensi sebetulnya yang kita butuhkan dalam hidup kita? Sebab yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah begini, ketika Tuhan memberikan itu, supaya langkah kita adalah seperti Bartimius, ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sebab saya percaya, ini kalau dibilang asumsi boleh asumsi, tapi waktu saya merenungkan gini, waktu Bartimius ngomong ini, aku bosan jadi pengemis guru. Buat aku kaya, oke, jadi imanmu, maka dia akan tetap tinggal di situ karena dia buta dan dia tidak akan mengikut Yesus. Dia akan menikmati kekayaannya. Tapi waktu dia bisa melihat pribadi Yesus dengan jelas. Oh, ini yang aku dari tadi teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka waktu matanya melihat, maka dia terus mengikut Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penting buat kita untuk kita terus melihat pribadi Yesus supaya dalam perjalanan kita mengiring Yesus, kita dengan jelas yang kita ikuti adalah pribadi Yesus yang benar. Amin. Karena tadi kita harus kembali ingat pada Lukas bahwa di akhir zaman lagi tidak mungkin tidak akan terjadi penyesatan. Waktu kita tahu pribadi Yesus dengan benar, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Amin. Makanya ini yang menjadi doa, kebutuhan dan kerinduan kita. Minta Tuhan, buka mata rohaniku, buka celikan, rabuni mata rohaniku, supaya aku bisa melihat Engkau dengan jelas. Supaya aku dapat mengiring Engkau, melayani Engkau dalam sampai seumur hidupku. Tidak tergoyahkan. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penting untuk doa bagi setiap kita, supaya kita dapat mengikut Yesus sepanjang umur kita. Yang mau katakan amin. Yang kelima, tumben Pak Beni khotbah poinnya sampai 5 ya, karena ini penting sekali, saya sangat bersemangat sekali ya. Tetap percaya sekalipun ditolak. Ya, tetap percaya ya. Yang lagi itu ditolak itu gampang mah ya. Tetap percaya. Nah, ini iman perempuan Kanaan Samaria, tidak salah ya. Oke, pasal yang ke perempuan Kanaan yang percaya. Oke, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Ibu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudaraku, ini ada sebuah cerita, ada seorang wanita Kanaan dan anaknya itu kerasukan setan. Kerasukan setan, dia sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Artinya begini, wanita ini tidak peduli, dia ikuti Yesus sambil berteriak. Kayak Bartimius tadi, Yesus kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia dengan jelas menyebut bahwa Yesus anak Tuhan dan dia anak Daud. Dia terus berteriak-teriak sampai murid-muridnya risih. Dan katakan begini, kita usir saja dia. Nah, kemudian ayat yang ke-24 dari Injil Matius ini katakan begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan dari umat Israel. Ya, Yesus ngomong begini, karena dia tahu bahwa wanita ini wanita Kanaan, jadi pada waktu itu orang-orang Israel tidak bisa, orang Kanaan ini terisolir dengan orang-orang Israel karena dia dianggap orang-orang campuran di situ, saudaraku ya. Nah, kemudian jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang.
dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dia menyembah sambil berkata, Tuhan tolong aku. Ya, kemudian Yesus berkata begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus yang ngomong. Tidak patut makan roti. Ya, yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya begini, wanita ini dianggap diilustrasikan seperti anjing. Yesus yang ngomong. Saudara perhatikan gini, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian ayat 28 ini muncul, maka jawab Yesus dan berkata kepada ibunya ini, kepada ibu ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman yang tidak mudah menyerah. Kita seringkali mintanya instan ya. Karena kita sekarang banyak mie instan, apa semua instan, semua serba instan. Seringkali kita lupa dengan yang namanya proses. Tuhan menyukai proses. Apakah Tuhan tidak punya hati untuk menyembuhkan anak dari wanita ini? Saya sangat percaya sekali, apalagi dengan pengakuan. Ini wanita Kanaan, bukan orang Israel. Bukan orang Israel, artinya dia orang yang di luar bangsa Israel. Tapi dia tetap melihat, dia menyebut Yesus itu Tuhan, anak Daud. Dia tahu persis apa yang dia tuju. Dia tahu persis, saudaraku, alamat yang dia datangi. Tapi Yesus mengabaikan, bahkan waktu Yesus mengabaikan, dia diam aja, dia abaikan. Yang pertama, yang kedua, Yesus sudah tolak dengan halus bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Bahkan yang ketiga, bukan cuma halus, yang ketiga mungkin ini agak kasar sedikit. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan cuma pengen lihat begini. Bagaimana keteguhan imannya. Bagaimana, saudara lihat begini. Ketika dia dikatakan seperti itu, ayat yang ke-27. Dia tetap mempercayai bahwa dia adalah Tuhan. Katakan begini, kata perempuan itu, benar Tuhan. Kalau boleh saya kemudian katakan, benar Tuhan. Aku memang anjing, tapi aku dapat remah-remah roti. Dia tetap mempercayai Tuhan, sekalipun ada banyak penolakan. Saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak? Kita meninggalkan Tuhan karena hal yang sepele. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan karena Tuhan mau proses dalam setiap kehidupan kita. Makanya katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari pagi hari ini belajar dari iman wanita Kanaan ini. Bahwa dia tidak menyerah dengan sebuah keadaan untuk tetap mempercayai Tuhan. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tetap mempercayai bahwa dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau perteguh lagi iman kita. Jangan gampang sedikit-sedikit menolak Tuhan ketika ada proses. Tuhan cuma pengen lihat proses. Saudara, kesetiaan, orang-orang setia itu disebut setia ketika dia sudah melewati proses. Proses ketika itu dilewati, maka orang ini setia, orang ini tekun. Kenapa? Karena dia sudah melewati proses yang begitu panjang sehingga kemudian orang menyebut dia tekun, dia setia. Iman percaya kita harus dibuktikan sampai Tuhan menyebut kita dan berkata, sabaslah hambaku, engkau yang setia. Dan dalam perjalanan ini ada ujian-ujian, ada tantangan-tantangan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Saudaraku, seringkali gambaran kita begini, kenapa kita ada dalam lembah kekelaman?
Kenapa kita dalam bahaya kemudian bayangan kita begini, Tuhan menyertai kita, dipeluknya kita, dirangkulnya kita, kemudian ngomong ini, jangan takut anakku, aku ada bersama dengan kamu, kamu ada sekalipun dalam gelap, dalam kekelaman kamu ada. Tapi Mazmur 23 katakan begini, gada dan tongkatmu itu yang menyertai kamu. Artinya begini, waktu kita dalam lembah dan kekelaman, Tuhan menyediakan gada dan tongkat untuk menuntun kita. Gada untuk pukul kita, kamu jangan ke kanan, kamu jangan ke kiri. Itu penyertaan Tuhan supaya kita lepas dari namanya lembah kekelaman. Tuhan izinkan proses ini terjadi dalam setiap kehidupan kita supaya kita punya iman yang besar, iman yang bertumbuh lewat proses. Amin. Amin. Biji itu harus bertumbuh. Lewat apa? Lewat proses. Benih itu harus bertumbuh. Lewat apa? Lewat proses. Jangan pernah menyerah dengan proses. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Karena ini yang akan terjadi kalau kita tidak punya iman yang kuat. Nah, ini ketika kita bicara tentang penyaliban Yesus. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu oleh karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Waktu Yesus bicara ini kepada murid-muridnya, Petrus ngomong begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati, bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudaraku dikasih Tuhan, ini harus kita bangun. Sebab nanti kita akan melihat sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Murid-muridnya ngomong gini, karena dia masih lihat Yesus. Ngomong gini, aku peringatkan kamu ya, imanmu semua akan tergoncang. Petrus ngomongin, hendak, aku tidak akan tergoncang. Sekalipun mereka harus mati, aku pun kalau mau mati bersama-sama dengan engkau. Faktanya apa? Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya tercerai-berai. Dan Petrus pun menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu membangun iman kita. Supaya ketika sesuatu yang mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat tentang apa Yesus yang nyata lagi. Tapi ketika kita tetap percaya dia adalah Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini sebuah kesimpulan buat setiap kita. Memperhatikan pertumbuhan iman, mempersiapkan kemenangan dalam setiap musim kehidupan. Dalam hidup kita ada banyak musim. Kita akan menghadapi banyak musim. Musim kemarau, musim durian, musim rambutan, musim apa lagi? Musim mangga. Banyak musim yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Saya tidak mempercaya hidup kita seperti roda yang berputar. Tapi setiap kita akan mengalami musim-musim dalam kehidupan kita. Nah, untuk menghadapi setiap musim demi musim yang akan kita hadapi, dibutuhkan iman. Oleh sebab itu perhatikan imanmu, pertumbuhan iman kita. Untuk apa? Mempersiapkan kemenangan dalam setiap musim kehidupan kita. Waktu musim hujan, musim panen, musim kering, kita tidak kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Dan saudara akan menjadi pemenang-pemenang dalam setiap musim kehidupan. Perhatikan, pertanyaan besar pagi hari ini buat setiap kita. Buat saya juga. Untuk memperhatikan pertumbuhan iman saya. Supaya saya bisa mempersiapkan kemenangan-kemenangan dalam setiap musim kehidupan yang akan saya hadapi. Setiap kita semua punya musim dalam kehidupan kita. Saudara baca dalam kitab Pengkhotbah, itu musim dalam kehidupan kita akan terjadi dalam hidup kita. Tidak selamanya kita akan menuai, tapi ada saatnya kita akan menabur. Tidak selamanya kita menabur, tapi ada kalanya kita sedang membaca. Ada kalanya kita sedang menanti sesuatu untuk terjadi atas apa yang kita sedang kerjakan. Tetapi ketika kita mempersiapkan iman kita, maka kita bisa melihat apa yang
terjadi dalam setiap musim kehidupan kita. Kita tidak pernah tergeser iman kita oleh apapun. Amin. Kita naikkan pujian ini. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu. Yang bantu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Mari sandang semua bangkit berdiri. Ya, judulnya pengorbananmu sempurna, saudara. Tadi waktu penutup ini kok ingat lagu itu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati bagi kami. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu. Kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Mari kembali katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Amin. memulihkan hidupku, Lihat kasih-Nya yang besar atas kita. kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, Pengorbanan-Mu sempurna. Sementara musik mengalun pujian dengan lembut, mari kita renungkan akan setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan rohmu menjadi lemah. Jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Engkau terjebak dengan sebuah situasi. Engkau terjebak dengan sebuah keadaan. Dan engkau terlena di dalamnya. Ini yang menjadi doa dan kerinduan saya. Ketika Tuhan bertanya dan Dia datang, kalau aku datang kembali, adakah iman di bumi ini? Kiranya ketika Tuhan datang dan Dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Dia menemukan kehidupan saudara, imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun kau tidak bisa melihatnya, perkuat mata rohmu, perkuat imanmu hari ini. Jangan biarkan lemah, upayakan imanmu menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab ini yang esensi yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Tuhan mau lihat iman kita. Tuhan mau menemukan iman itu dalam hidup kita. Jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Jangan biarkan imanmu menjadi padam. Pelihara, usahakan, biarkan benih iman itu bertumbuh dalam hidupmu. Buah bertumbuh, saudara. Bertumbuh. Iman harus bertumbuh. Mari, dengar firman, bertumbuhlah dalam iman. Upayakan itu, supaya benih itu bertumbuh dalam hidupmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang seharusnya hamba-Mu sampaikan. Biarlah pagi hari ini, sore hari ini, iman umat-Mu adalah iman yang bertumbuh. Iman sebesar biji sesawi itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar dalam hidup umat-Mu. Dan mereka adalah umat yang kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman ini Tuhan, untuk supaya iman kami, ketika Engkau datang mendapati iman kami, iman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terus tolong kami Roh Kudus, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
terlibat di dalamnya. Satu kehormatan buat kita kaum wanita, kita mau ikut terlibat di dalam penyembahan yang tangguh, di dalam doa puasa nasional yang diadakan oleh wanita GBI pada hari Selasa jam 10 via Zoom. Dihimbau untuk para wanita, ini bukan berarti hanya ibu-ibu saja, tapi anak-anak muda juga ikut terlibat di dalamnya lewat Zoom. Kita akan ikut berdoa di situ, yang akan nanti firman Tuhannya Roni Daud Simeon, pendeta Dr. Roni Daud Simeon yang akan menyampaikan firman-Nya itu jam 10.30, tapi sebelumnya kita akan Zoom bersama-sama untuk pujian dan penyembahan di jam 10-nya. Linknya nanti kita akan berikan lewat di grup rock dan maupun di WB, di MWM. Itu aja. Kemudian yang kedua adalah wanita MWM juga ikut terlibat di dalamnya di Gempita. Kita akan membuat es campur. Nanti bisa menghubungi Ibu Mega, kalau bagi ibu-ibu atau bapak-bapak ya boleh untuk ikut terlibat menabur di dalamnya. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan saudara. Saat pagi hari ini Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kepada Saudara Jovin dan Saudara Igo, kami undang untuk bangkit berdiri supaya kami boleh mengenal lebih lagi di tempat ini. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu doakan anakmu, ucapkan firman, pernyataan imanmu bagi anak-anakmu. Dan mari jemaat, ulurkan tanganmu, kita akan berdoa mendukung setiap Bapak Ibu yang berdoa bagi anak-anaknya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, dapat kami berdiri, orang tua dan anaknya yang sedang mendoakan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang baik. Terima kasih juga untuk anak-anak yang manis yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang tua ini, dalam kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan indah dalam kehidupan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik bagi anak-anak kami. Dan tugas orang tua kami mendidik anak-anak ini seturut kehendak Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri pada waktu kapanpun Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, memberkati kesehatan, memberkati kecerdasan, memberkati akademisnya Tuhan, juga memberkati kehidupan sosialnya. Kami percaya semua Tuhan tuntun setiap anak-anak ini, berikan hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kalau mereka harus mengalami tantangan, mengalami ujian, kami percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar melalui orang tua yang mendidik, beri teladan dalam kehidupannya. Anak-anak ini boleh melihat iman orang tuanya, boleh melihat apa yang dilakukan orang tuanya ketika mengalami kesulitan. Bagaimana orang tuanya berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Anak-anak ini boleh melihatnya dan boleh meniru dan meneladani dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk orang tua, untuk anak-anak yang pagi hari ini ada bersama-sama kami. Dan kami melepaskan semua berkat dari atas, dari sorga bagi anak-anak ini, bagi orang tuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita percaya, katakan amin. Kita
kita mengucap syukur saat ini kepada Raja yang luar biasa, Allah segala Allah, pusat penyembahan kita. Dan kita sebentar akan pulang, kita akan membawa kehidupan kita sebagai penyembahan kepada Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Bagi Dia yang layak disembah. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati persembahan yang akan ditabur di tempat ini. Tuhan, kami memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang sempurna yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang berkemenangan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.